Kejadian pasal 24, kita baca mulai ayat 26. Kejadian 24, mulai ayat 26. Lalu berlututlah orang itu adalah Eliezer, dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya. Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air. Dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah. Dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu.
bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Sampai di situ saja. Kalau kita melihat Eliezer beberapa kali menyembah Tuhan. Saudara, jangan tinggalkan penyembahan. Masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Setiap kali cari alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan kita bisa menyembah Dia. Karena orang yang disertai Tuhan pasti akan mau menyembah Tuhan. Ya. Tema kita hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam menjalankan mandat. Jadi kalau mandat diberikan dari orang yang tepat, maka Tuhan akan menyertai orang itu. Kalau saudara mengemban mandat, mengemban tugas, dan diberikan dari orang yang tepat, maka Tuhan akan menyertainya. Penyertaan Tuhan ada dalam orang yang sedang menunaikan tugas atau yang mengemban mandat. Ya, karena mandat harus selesai. Mandat tidak boleh mandek. Ya, mandat harus selesai. Nah, poin yang pertama, penyertaan Tuhan membuat berbagai peristiwa terjadi untuk tercapainya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini yang harus kita tahu, penyertaan Tuhan membuat berbagai peristiwa terjadi untuk tercapainya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, semua yang terjadi, yang dialami Eliezer di dalam perjalanannya, dalam dia menjalankan mandat dari Abraham itu, sepertinya kebetulan. Sepertinya kebetulan. Semuanya itu, ya kalau orang dunia bilangnya ini kebetulan. Tetapi, bagi orang yang disertai Tuhan, ini adalah settingan Tuhan. Dia ada di sumur. Dan dalam pikirannya, orang yang ke sumur pasti banyak. Makanya dia ke sumur. Kalau orang yang ke sumur cuma satu-satu, dia nggak akan ke sumur, saudara. Karena dia akan mencari orang yang dia tidak ketahui. Jadi nggak mungkin cuma mencari satu orang di antara satu orang. Tapi Tuhan membuat apa yang secara rutinitas terjadi, tetapi kali ini berbeda. Secara rutinitas, para perempuan yang biasa mengambil air datang pagi dan petang. Dan ini pada petang hari. Para perempuan itu datang. Tetapi khusus hari di mana Eliezer sampai di sumur itu, di mata air itu, perempuan yang lain stop dulu. Nggak mengambil air. Hanya satu yang mengambil air, yaitu Ribka. Kok sepertinya kebetulan ya? Sumurnya yang ini lagi. Kita tahu mata air itu ada di mana-mana, saudara. Ya. Kalau saudara punya rumah, saudara mau mengambil air tanah, saudara akan terus cari sampai ke dalam ya, dapat mata air, benar. Tetapi tetangga saudara kan tidak minta air sama saudara. Tetangga saudara akan cari mata air lagi. Ada nggak mata airnya? Ada. Jadi mata air itu bukan cuma satu. Tetapi Eliezer berada di tempat yang tepat. Di dalam kita menjalankan mandat, dalam menjalankan tugas Tuhan, kita harus berada di tempat yang tepat. Eliezer berada di tempat yang tepat, mata air yang itu, sumur yang itu. Kalau sumurnya beda, itu bukan tempat Ribka mengambil air. Ini sumur tempat di mana Ribka mengambil air. Tiba-tiba muncul satu orang, cuma satu orang.
dari perkiraan bisa banyak orang. Dan dari orang banyak itu, nanti satu-satu Eliezer akan minta minum. Siapa yang kasih minum dia, nah ini udah kandidatnya. Ya, jadi nanti dia minta lagi ke yang lain. Setiap yang memberikan dia minum, pokoknya itu kandidatnya. Setelah itu dia akan tunggu dari mereka yang memberikan minum, siapa yang akan bicara, unta-untamu juga akan kuberikan minum. Tetapi yang ada di dalam pikiran Eliezer tidak terjadi seperti itu. Karena apa yang Tuhan lakukan melampaui pikiran kita. Kan kalau pikirannya Eliezer, artinya itu akan makan waktu cukup banyak. Dan kemungkinan hasil akhirnya mungkin bukan satu. Mungkin ada dua, mungkin ada tiga. Tetapi Tuhan buat, langsung yang datang adalah Ribka. Kok tepat orangnya Ribka? Kan gak ada yang tahu. Ribka gak tahu, Eliezer gak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Saudara tahu. Saudara mungkin gak tahu saudara melakukan apa. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan yang Maha tahu apa yang akan dilakukannya. Itu sebabnya perlu kita minta penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan. Perlu ada penyertaan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ya, sudah satu orang yang datang. Orangnya Ribka. Dan Ribka ini kok bisa kebetulan. Ribka ini anaknya Betuel. Dan Betuel itu anaknya Nahor. Nahor adiknya Abraham. Kok bisa kebetulan? Nah, kata kebetulan itu, itulah yang sudah disetting oleh Tuhan. Tuhan setting sedemikian rupa. Pada hari itu, hanya Ribka yang jalan ke sumur. Hanya Ribka. Ribka anaknya Betuel. Bukan Ribka anaknya orang lain. Tapi Ribka anaknya Betuel. Datang ke sumur itu. Tuhan setting berbagai peristiwa. Saya percaya. Ketika saudara mengemban tugas, saudara menyertakan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan setting berbagai peristiwa. Supaya apa yang engkau lakukan menjadi berhasil. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya sendirian. Karena Tuhan berkata, engkau tidak akan kubiarkan menjadi yatim piatu. Nah, Tuhan akan menyertai kita terus. Jadi sadarilah, dalam setiap langkah kita, ada penyertaan Tuhan. Dan biar penyertaan Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Sehingga settingan yang ada di dalam hidup kita, bukan settingan secara duniawi, bukan disetting oleh orang, tetapi disetting oleh Tuhan sendiri. Karena ketika Tuhan yang nyeting, maka semuanya akan mempermudah langkah kita. Bisa tepat. Yang datang satu orang. Dan orang itu Ribka. Dan Ribka mau memberi minum Eliezer. Ya, Eliezer minta, mau dikasih. Dan kok kebetulan banget Ribka ngelihat unta-unta itu. Dan hatinya tergerak. Kasihan itu unta sepertinya udah capek. Jadi aku akan memberikan minum. Hatinya tergerak. Nah, kalau sudah bicara tentang hati, hanya Tuhan yang bisa menggerakkan. Jadi saudara harus tahu, dalam setiap langkah kita, dimanapun kita berada, baik kita sebagai pelajar, baik kita sebagai mahasiswa, baik kita sebagai pekerja, karyawan, ataupun kita sebagai pengusaha yang berusaha, punya usaha sendiri. Penyertaan Tuhan penting untuk ada di dalam hidup kita. Karena penyertaan Tuhan itu akan membuat kita berjumpa dengan orang yang tepat. Ribka ini tepat, benar-benar sangat tepat. Kalau kita tidak disertai Tuhan, maka yang terjadi adalah yang rutinitas. Seperti yang dipikirkan oleh Eliezer. Yang datang ke sumur banyak orang.
Dari banyak orang itu, ya nanti ada beberapa masuk kandidat. Dari beberapa itu nanti disaring lagi. Ini bukan sedang ada di dalam Got Talent. Yang ada audisi-audisi. Tuhan akan memberikan golden buzzer-nya. Jadi nggak perlu ikut audisi-audisi. Langsung final dan menang. Karena Tuhan yang menentukan sampai akhir. Kalau dunia ini di akhir-akhirnya juri aja kuasanya terbatas, saudara. Begitu masuk semifinal atau final, juri udah nggak punya kekuatan. Hanya bisa menghimbau supaya orang-orang memilih orang yang menang gitu, yang sesuai dengan yang juri mau. Tetapi terkadang apa yang juri mau belum tentu terjadi. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita sampai ke ujungnya, Tuhan yang menentukan. Haleluya. Bisa tepat. Saudara mau seperti ini? Mau ketemu orang, pas ngomong-ngomong kok orangnya tepat ya, nggak usah cari-cari lagi. Ya. Saudara yang sedang berusaha ketemu orang, kok orangnya tepat ya? Ini orang mau beli apa yang kita jual. Kok tepat? Terus dari satu orang, bisa ke orang lain lagi, bisa ke orang lain lagi. Andalkan penyertaan Tuhan. Sehingga engkau berjumpa dengan orang yang tepat. Bisa tepat seperti itu. Haleluya. Poin yang kedua. Dalam penyertaan Tuhan selalu ada percepatan ilahi. Selalu ada percepatan ilahi. Lihat ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Berlarilah gadis itu menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ya. Jadi gadis itu siapa? Ribka. Ribka berlari menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Lalu ayat 29, Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Saudara, kalau ada di dalam penyertaan Tuhan, sekeliling saudara akan berlari untuk membuat tujuan saudara lebih cepat berhasil. Itu sebabnya orang-orang benar akan mengalami percepatan ilahi. Bagi orang-orang secara umum, umur 50, dia baru bisa berhasil. Tetapi bagi orang yang di dalam Tuhan, umur berapa? 20 sudah berhasil. Umur 30 sudah berhasil. Ada percepatan ilahi. Bukannya Eliezer yang berlari loh. Ribka yang berlari, Laban yang berlari. Eliezer nggak bisa lari. Ada unta saudara, bagaimana lari? Ribka mungkin saking senangnya atau apa ya, dia lari. Eliezernya ketinggalan. Saudara perhatikan ayatnya. Ribka masuk ke rumahnya. Eliezer nggak masuk ke rumahnya. Orang banyak unta jalannya pelan-pelan. Unta itu nggak bisa lari. Unta bukan kanguru yang bisa lompat-lompat. Jalannya pelan. Ribka lari. Tapi saudara lihat. Tuhan buat. Laban juga berlari. Oh haleluya. Saya percaya akan ada percepatan ilahi di dalam hidup saudara. Ya, saudara yang hidup di dalam penyertaan Tuhan, engkau yang hidup disertai oleh Tuhan, akan ada percepatan ilahi. Sehingga apa yang seharusnya engkau raih dalam 1 tahun, engkau dapat raih dalam 1 bulan. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan yang akan buat percepatan ilahi itu terjadi. Jadi jangan takut kalau disertai oleh Tuhan. Karena segala sesuatunya akan menjadi lebih cepat. Sesuatu yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita akan menjadi lebih cepat. Tiba-tiba saja di sekitar kita. Mereka yang sepertinya heboh. Berlari ke sana ke sini. Untuk apa? Untuk tujuan kita. Ribka berlari untuk apa? Untuk Eliezer saudara.
Laban lari keluar. Untuk apa? Untuk Eliezer. Eliezer melakukan itu untuk apa? Untuk Abraham. Bapak orang beriman. Kalau kita disertai oleh Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang di luar kita akan disetting oleh Tuhan untuk mempercepat semuanya terjadi. Amin. Haleluya. Yang ketiga, penyertaan Tuhan membuat perjalanan Eliezer menuju keberhasilan. Awalnya saudara, Ribka berlari, ketinggalan Eliezer. Kan Eliezer belum tahu rumah Ribka. Itu sebabnya Eliezer masih ada di mata air itu, di sumur itu. Ribka langsung berlari, tapi kemudian Laban berlari kepada Eliezer, keluar. Ya. Itu dikatakan keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Mendapatkan Eliezer di mata air yang tadi. Ya. Saudara jangan berpikir Ribka larinya pelan. Enggak saudara. Ribka itu suka berlari. Perhatikan waktu dia mengambil air. Dia ke mata air, dia berlari. Jadi kalau Ribka lari, ketinggalanlah Eliezer. Dia rombongan bukan satu orang. Pasti ada hamba-hamba Abraham yang lainnya yang ada di bawah Eliezer ikut. Asalnya gimana saudara bawa 10 unta? Tapi Laban mau berlari untuk menjemput Eliezer. Sampai akhirnya Eliezer masuk ke dalam rumah Ribka. Keberhasilan yang pertama sudah terjadi. Ketemu langsung. Orangnya ketemu, rumahnya ketemu. Oh haleluya. Saudara dengar. Kalau saudara disertai Tuhan, akan ada yang orang lain katakan kebetulan-kebetulan, tapi tepat semuanya. Pertama Ribka, lalu ke rumahnya. Ketemu dengan Betuel. Ketemu dengan Laban. Kenapa Laban bisa lari? Kalau saudara baca ayatnya, Laban lari sesudah ia melihat anting-anting di hidungnya Ribka dan gelang di tangannya Ribka. Itu emas semua saudara. Ingat, Laban adalah orang yang suka harta. Begitu lihat, tadi Ribka ke sumur nggak pakai anting di hidung nih. Sekarang di hidungnya ada anting. Di tangannya tadinya polos nih. Sekarang ada gelang. Kan bunyi saudara. Karena biasanya kalau dikasih itu gelangnya itu bukan satu. Ya saudara tahulah kalau orang zaman dulu kalau kasih gelang itu gelangnya banyak. Biar bunyi. Kan bunyi itu. Laban langsung melihat itu. Karena orang selalu melihat apa yang ada di hatinya. Jadi bukan Ribkanya yang dilihat. Dia lihat anting-anting yang ada di hidung Ribka. Dan gelang yang ada di tangan Ribka. Dan itu semua emas. Jadi Laban langsung, wah ini orang kaya. Maka dia lari keluar. Kalau Ribka dapat, aku pasti dapat bagian. Kan Ribka sudah menceritakan juga. Sementara Ribka menceritakan, Laban liatin terus hidungnya Ribka sama tangannya Ribka. Dia keluar, dia menjemput Eliezer. Dan akhirnya Eliezer sampai di rumah Betuel. Haleluya. Berarti Betuel adalah ponakannya Abraham. Haleluya. Tuhan memimpin kepada orang yang tepat, tempat yang tepat. Ya Allah kita yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau dia menyertai kita, maka kita akan dituntun menuju kepada orang yang tepat dan tempat yang tepat. Haleluya. Ya, kita melihat harta benda
yang dibawa oleh Eliezer itu bukan yang menentukan tujuannya berhasil. Tetapi itu hanya salah satu alat yang dipakai. Uang kita hanya alat untuk kita memperbesarkan proyek Tuhan, untuk kita melakukan segala sesuatu, itu hanya alat. Tetapi kita percaya, hati kita, mata kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita tidak tertuju kepada harta. Kita tertuju kepada Tuhan. Jadi harta yang dibawa oleh Eliezer itu hanya alat. Eliezer kan nggak tahu ada yang namanya Laban. Dan Eliezer juga tidak tahu Laban itu suka dengan harta. Dia hanya berpikir kalau mau mengambil seorang perempuan dari rumahnya, ya dia harus membawalah persembahan. Dan karena ini adalah orang kaya, Abraham itu sangat diberkati dalam segala hal. Yang dibawanya itu banyak. Tapi itu cuma alat. Karena yang membuat berhasil Eliezer adalah Tuhan. Kalau dia bawa perhiasan begitu banyak, tetapi dia tidak berada di sumur yang tepat, dia tidak akan berjumpa dengan Ribka. Kalau dia bawa semua persembahan itu, tetapi Tuhan tidak menyertai, dia tidak akan berjumpa dengan Ribka. Dia tidak akan berjumpa dengan orang tuanya Ribka. Tapi itu dijadikan alat. Saudara harus memandang harta benda yang saudara miliki. Kekayaan yang saudara miliki itu hanya salah satu alat. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Tuhan. Yang menyertai kita adalah Tuhan. Kita tidak boleh berpikir supaya tujuan kita berhasil, kita bawa uang sebanyak-banyaknya. Tidak, saudara. Kalau kita tidak membawa uang, tapi kita membawa Tuhan, Tuhan bisa membawa kita kepada hikmat untuk mendapatkan uang. Jadi jangan apa-apa langsung uang. Semua orang yang tujuannya uang belum tentu mencapai kebahagiaan. Belum tentu merasa tujuannya sudah tercapai. Berapa banyak orang kaya yang suka nggak bisa tidur? Berapa banyak, saudara? Orang kaya yang nggak bisa tidur. Saudara jangan berpikir, yang kaya aja nggak bisa tidur, apalagi saya juga nggak bisa tidur, wajar. Nggak wajar, saudara. Saudara harus bisa tidur. Kenapa? Karena semua masalah itu masalah biasa. Tuhan kita luar biasa. Ingat, harta benda hanyalah alat. Poin yang keempat. Penyertaan Tuhan harus direspon dengan tepat. Pernyataan Tuhan harus direspon dengan tepat. Eliezer sudah dibawa oleh Tuhan berjumpa dengan Ribka, tapi Ribka meninggalkan Eliezer. Jadi ganti orang, ada Laban. Saudara lihat, Tuhan bisa mengganti orang yang di luar kita peranannya, tetapi peran utamanya tetap kita. Eliezernya tetap, Ribka berlari meninggalkan Eliezer, yang kembali bukan Ribka, Laban yang datang. Di sekitar kita, di luar kita, perannya bisa berganti-ganti, tetapi peran utama tetap kita. Karena kalau kita yang disertai Tuhan, artinya mata Tuhan memandang kita. Ya. Eliezer itu menjadikan mandat Abraham itu prioritas. Ya, itu yang pertama, itu yang harus saudara ingat dulu. Mandat Abraham itu dijadikan prioritas. Nanti kita baca ayatnya.
dari ayat 32. Karena ayat 31 itu udah disuruh masuk, lalu ayat 32, masuklah orang itu. Eliezer masuk ke rumah itu. Ini perjalanan tahap pertama sudah berhasil lah. Udah masuk ke rumahnya. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah Eliezer, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Saudara, bisakah kita membuat mandat Tuhan yang ada pada kita, tugas yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi prioritas. Menjadi sebuah prioritas. Saudara lihat, Eliezer dengan perjalanan yang begitu panjang dan membawa unta begitu banyak, ya, sesampai di rumahnya Ribka, itu pasti sudah lapar. Tetapi dia berkata, aku tidak mau makan sebelum aku menyampaikan pesan ini. Padahal saudara, untanya udah makan. Dianya belum makan. Unta udah dikasih makan. Dia mau dikasih makan? Tidak. Kenapa? Itu prioritas. Dia membuat mandat dari Abraham itu prioritas. Lebih tinggi daripada urusan makan dan minum. Saudara tahu, di zaman akhir ini, orang lebih suka makan dan minum daripada menyelesaikan tugas. Karena memang akhir zaman begitu. Orang lebih suka makan dan minum daripada menyelesaikan tugas. Tapi Eliezer berkata, aku tidak akan makan sebelum aku sampaikan pesan ini. Padahal baru bertemu. Biasanya tamu mengikuti aturan di dalam rumah dong. Sudah masuk, kakinya sudah dibasuh. Ya, kan itu padang gurun, jadi kakinya kotor. Kan dulu belum ada kaos kaki. Kakinya kotor, jadi dibasuh supaya bersih. Sudah dibasuh, sudah masuk ke dalam rumah. Ya dihidangkan makanan. Tetapi Eliezer berkata, saya harus menyampaikan pesan ini dulu. Saudara tahu, ketika kita berada di dalam satu tempat, walaupun tempat itu ada peraturan, tapi kalau kita disertai oleh Tuhan dan mandat dari Tuhan menjadi prioritas kita, aturan bisa berubah. Bukan kita sengaja mau mengubah-ubah peraturan, tapi karena kita disertai Tuhan, kita punya hati lebih mau tugas itu selesai terlebih dahulu daripada urusan makan minum. Tugasnya selesai dulu. Sampai akhirnya Laban berkata, silakan. Jadi sepertinya di dalam keluarga Ribka, Laban ini termasuk orang yang vokal. Ya, dia terus yang ngomong. Dan kok bisa pas Eliezer bawanya perhiasan yang disukai oleh Laban. Dan dia yang vokal. Jadi kalau misalnya Betuel menolak, Laban pasti nggak izinkan ayahnya menolak. Karena dia orang yang vokal. Saya percaya, kalau kita disertai oleh Tuhan, kita hidup di dalam mandat Tuhan, untuk menyelesaikan tugas dari Tuhan, maka apa yang kita bawa, itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Itu akan tepat. Ya, akan tepat. Eliezer tidak membawa surat dari Abraham. Karena surat dari Abraham, kalau tidak ada emas, Laban
pasti menolak. Tapi karena ada emas, Laban mengizinkan Eliezer mengutak-ngatik peraturan. Sudah masuk, harusnya makan dulu, ngobrol yang santai. Setelah itu baru dia ngomong tujuannya apa. Tapi Eliezer nggak mau. Saudara bisa bayangkan, orang yang seperti Eliezer, Tuhannya itu beda dengan Tuhan Abraham. Tapi dia sudah meleburkan kepercayaannya menjadi satu sama seperti kepercayaan Abraham. Ketika dia diberi makanan, dia bisa berkata, tidak. Aku mau tugasku selesai terlebih dahulu. Sampai gak enak makan berarti. Saudara bisa sampai seperti itu? Ini tugas belum selesai. Belum makan nih, aduh gak enak. Yang sering kali terjadi, saudara punya tugas sendiri, tanggung, saudara gak mau makan. Yang terjadi seperti itu, lupa makan. Saudara kerja, misalnya customer lagi rame, saudara lupa makan. Padahal tidak boleh melupakan makan. Kalau saudara tidak mengemban tugas, mengemban mandat dari Tuhan, ya makanlah. Eliezer bukannya nggak makan terus. Setelah dia bicara, dia makan juga. Ya, nangkep ya saudara. Lalu Eliezer menyampaikan pesan Abraham. Dia berkata, lalu berkata Lia, aku ini hamba Abraham. Eliezer tidak malu mengakui kalau dia adalah hamba. Hambanya Abraham. Dan dia bicara sesuai dengan apa yang telah terjadi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abraham. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Semua yang terjadi. Ya, dia ceritakan bagaimana dia meminta Tuhan, minta tanda kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Dia sampai ke sumur dan ketemu dengan Ribka. Dan dia sudah katakan, aku sudah berkata dalam hatiku bahwa orang yang akan memberi aku minum nanti akan berkata juga, unta-untamu juga akan kuberi minum. Tetapi sebelum aku selesai berkata-kata, Ribka sudah datang. Selalu ada percepatan ilahi. Sebelum selesai berdoa, Ribkanya udah datang. Tuhan bekerja melampaui segala akal. Dan Eliezer menceritakan segala sesuatu tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurangi. Lalu poin yang kelima, poin yang selanjutnya, penyertaan Tuhan membuat kesaksian Eliezer disertai kuasa. Disertai kuasa. Tuhan sudah berkata bahwa kita semua adalah saksi. Eliezer disertai kuasa karena Tuhan menyertai dia. Tapi Tuhan sudah berkata, Roh Kudus akan dicurahkan atas kita dan kita akan menjadi saksi. Kesaksian kita akan menjadi berkuasa. Eliezer kesaksiannya berkuasa. Apa yang dia katakan itu membuat Laban dan Betuel itu punya respon yang sangat baik. Ya. Laban dan Betuel berkata, ini dari Tuhan. Apakah Laban dan Betuel itu punya Allah yang sama dengan Abraham? Belum tentu saudara. Kalau saudara ingat kisah tentang Yakub dan Rahel. Rahel itu bawa dewanya Laban. Jadi ada dewa yang lain. Allahnya itu beda. Tetapi orang dunia pun bisa melihat
Kalau kata-kata kita disertai dengan kuasa Tuhan, orang dunia pun bisa melihat. Sama seperti ketika Fir'aun melihat Yusuf berkata-kata. Engkau disertai, engkau memiliki roh yang maha tinggi, roh yang besar. Ini yang perlu kita lakukan. Seringkali kita mau kuasa Tuhan dinyatakan, tetapi kita tidak menceritakan. Ketika kita tidak menceritakan, ini kuasanya ini mau bagaimana? Landasannya apa gitu? Kalau suatu pesawat mau turun, landasannya apa untuk pesawat itu bisa turun? Nah, perkataan kita itu, perkataan yang penuh dengan keyakinan itu landasan untuk kuasa Tuhan itu turun. Eliezer berkata, dia menceritakan aja, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangin, cerita saja. Laban dan Betuel langsung berkata, ini semua dari Tuhan, bukan dari dewanya. Ini semua dari Tuhan. Ini semua settingan Tuhan. Pada akhirnya orang mengakui bahwa ini bukan kebetulan. Karena kebetulan itu cuma sekali-sekali. Kalau terus-terusan artinya ada yang menyeting. Siapa yang menyeting? Tuhan sendiri. Yang melihat bagaimana Eliezer itu bisa sampai ke rumah Betuel, ke rumah Ribka. Karena tempatnya jauh. Bagaimana Tuhan memimpin Eliezer. Dan ada buktinya. Dan saksi mata. Yaitu Ribka. Buktinya apa? Anting-anting di hidung Ribka. Gelang di tangan Ribka. Itu adalah bukti. Bahwa memang Eliezer itu membawa perhiasan. Dan unta-unta juga banyak. Isinya semua perhiasan. Saudara tahu waktu pelana unta itu dilepaskan, itu isinya perhiasan semua. Dan pakaian yang bagus, kain-kain yang bagus. Karena zaman dulu itu kain-kain itu termasuk harta benda. Ya. Karena orang kalau pakai pakaian itu derajatnya itu ketahuan dari kainnya, dari bajunya, dari jubahnya. Ya, saudara ingat kan? Jubah pengemis ada. Ya, jubah Yusuf ada, anak kesayangan. Jubah raja ada. Ya kan? Bartimeus kan punya jubah. Jubah pengemis. Dari jubah itu ketahuan. Nah, jubah itu dibuat dari kain. Jadi makanya Eliezer itu bawa kain juga. Bawa perhiasan, bawa emas dan perak dan juga kain. Jadi dia ceritakan semuanya. Dia terima mandat dari Abraham. Ketemu Ribka. Sebelum aku selesai berdoa, Ribka sudah hadir. Dan waktu aku minta minum, Ribka memberikan aku minum. Dan aku sengaja tidak minta apa-apa lagi. Tetapi Ribka sendiri yang berkata, biarlah unta-untamu juga ku beri minum sampai puas. Saudara, beri minum unta sampai puas artinya perlu waktu. Dari petang ya, menuju ke rumah Ribka berarti ada senggang waktu yang cukup lama. Eliezer menceritakan semua. Saudara harus mengerti. Cerita saudara tentang hidup saudara yang disertai Tuhan. Bukan yang tidak disertai. Yang disertai Tuhan akan membuat orang lain berkata bahwa ini adalah Tuhan. Ini adalah Tuhan. Ini berasal dari Tuhan. Biar kisah hidupmu yang lalu-lalu berubah. Sehingga Tuhan sendiri yang menulis kisah hidupmu yang baru. Sehingga ketika orang melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Orang bisa melihat
ini datangnya dari Tuhan. Ini berasal dari Tuhan. Karena kalau tidak mungkin terjadi. Kalau bukan dari Tuhan, Eliezer tidak mungkin berjumpa dengan Ribka. Karena belum pernah berjumpa sebelumnya. Eliezer tidak mungkin bisa sampai ke rumah Betuel. Semuanya yang terjadi sepertinya kebetulan, tetapi sebenarnya bukan kebetulan. Tuhan setting berbagai peristiwa. Jadi ingat bahwa kita adalah saksi yang diberikan kuasa. Biar hidup kita ditulis oleh Tuhan sendiri. Artinya dalam perjalanan hidup kita harus ada penyertaan Tuhan. Lanjut, poin selanjutnya. Penyertaan Tuhan membuat mandat yang diemban mencapai keberhasilan. Selanjutnya saya ceritakan saja ya. Eliezer langsung minta kepastian, saudara. Eliezer minta kepastian kepada keluarganya Ribka. Minta kepastian. Kalau aku bawa Ribka, bagaimana? Setuju atau tidak? Jadi nggak ada, nanti ya pikir-pikir dulu. Nggak ada, saudara. Dia mau mandatnya itu selesai. Ya, setelah dia menyampaikan pesan kan baru makan, lalu baru dia berkata, jadi bagaimana? Bisa nggak Ribka aku bawa? Ya, Eliezer minta jawaban dari keluarga Ribka. Lalu, kan Laban dan Betuel menjawab, ini semua dari Tuhan. Apa yang Eliezer lakukan? Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, pasti mulut kita, hati kita, pikiran kita akan penuh dengan penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Sejak dari sumur, sudah 4 kali Eliezer menyembah dan memuji Tuhan. Saudara tahu Eliezer menyembahnya bagaimana? Sujud. Sujud menyembah kepada Tuhan. Bukan cuma berdiri angkat tangan, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dengan perkataan lain, dia menaklukkan dirinya sendiri di bawah kuasa Tuhan. Biar kita menaklukkan hidup kita di bawah kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan kita akan lihat, tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Tuhan akan setting berbagai peristiwa supaya engkau berhasil di dalam tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Lalu Eliezer memberikan harta benda yang dibawanya. Semua harta benda dia sudah bawa. Enggak ada yang mubazir, saudara. Yang dibawa itu diberikan dan diterima. Dia bisa makan bersama dengan keluarga Ribka. Saudara tahu, Eliezer begitu dihormati oleh keluarga Ribka. Padahal Eliezer adalah hamba. Dia adalah hamba yang diangkat oleh Abraham untuk mengurus dan mengelola harta bendanya. Dan yang diberikan mandat oleh Abraham. Tugas yang baru. Yang dia belum pernah lakukan. Dan bahkan tidak jelas siapa orang yang harus dia bawa. Di mana alamatnya tidak jelas. Kenapa Eliezer bisa lakukan itu? Karena dia melihat Abraham. Abraham pergi. Ya, ketika dia ada di Haran. Dan dari Ur Kasdim, Terah yang dipanggil oleh Tuhan. Di Haran, Terah meninggal. Dilanjutkan oleh Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Abraham keluar dari Haran. Pergi ke tempat yang akan kukatakan kepadamu. Jadi belum dikatakan. Yang tahu tanah Kanaan adalah Terah. Tapi kepada Abraham Tuhan belum beritahu.
Abraham berjalan tidak tahu tujuannya, tapi Tuhan menyertai sehingga dia sampai ke tanah Kanaan. Eliezer melihat itu terjadi dalam hidup tuannya. Kalau saudara bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan pemimpinmu, artinya itu bisa terjadi juga dalam hidupmu. Kalau Tuhan menyertai pemimpinmu, artinya Tuhan juga bisa menyertai. Karena apa yang terjadi dalam hidup Abraham, terjadi juga dalam hidup Eliezer. Dia tidak tahu harus kemana, tapi Tuhan menyertai. Dan Tuhan buat dia sampai ke tujuan. Haleluya. Yang terakhir, saya mau saudara tahu ini. Penyertaan Tuhan hanya terjadi dan dapat dirasakan dengan pasti oleh orang-orang yang memiliki ketaatan mutlak. Penyertaan Tuhan hanya terjadi dan dapat dirasakan dengan pasti oleh orang-orang yang memiliki ketaatan mutlak. Karena tanpa ketaatan mutlak, saudara tidak akan mengerti yang terjadi dalam hidup saudara. Ini Tuhan menyertai atau memang kebetulan? Ini jalan Tuhan apa bukan? Saudara tidak akan tahu. Saudara hanya, ya udahlah nanti kalau jalannya terbuka artinya itu dari Tuhan. Nggak bisa begitu saudara. Karena orang dunia kadang nggak tahu apa-apa di depan, dia jalan aja. Lalu kalau jalan terbuka itu dari Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau kita punya ketaatan mutlak, kita bisa merasakan. Kita tahu pasti. Ini jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Eliezer tahu pasti. Tuhan yang menyertai aku. Eliezer tahu pasti. Tuhan yang membuat dia berjumpa dengan Ribka. Karena dia punya ketaatan mutlak. Dia taat mutlak kepada Abraham. Abraham berkata, jangan bawa Ishak. Dia tidak bawa Ishak. Jangan cari dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak cari dari perempuan Kanaan. Dia pergi ke tempat dari mana Abraham berasal. Dalam ketaatan mutlak, kita bisa merasakan dengan pasti. Ini Tuhan yang menyertai. Kita bukan bertanya-tanya. Nggak tahu apakah ini penyertaan Tuhan. Kita tahu dengan pasti. Kalau saudara masih bertanya-tanya, apakah Tuhan menyertai saya? Artinya mungkin ketaatan saudara belum mutlak. Miliki ketaatan mutlak. Itu baik untuk saudara. Karena tujuanmu akan berhasil. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Biar kami memiliki ketaatan mutlak. Sehingga kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan menyertai kami. Terus bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biar aliran penyembahan dan pujian itu adalah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terus bekerja Tuhan. Nyatakan sesuatu. Kami percaya akan ada percepatan ilahi dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Apa yang mesti dicapai dalam 10 tahun akan terjadi dalam 10 bulan. Apa yang harusnya dicapai dalam 5 tahun akan terjadi dalam 5 minggu. Kami percaya ada percepatan ilahi yang terjadi secara signifikan. Terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan Engkau terus bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.